Selamat datang di channel Garasi Lawas. Hari ini kita ada yang berbeda. Kita mau review sebuah motor setrum, full setrum. Untuk motornya ini. Jadi kemarin itu sang pemilik itu nembusi mbok motorku di review, bro. Walaupun bukan motor lawas, tapi menurut saya ini juga sangat unik untuk di review, dikupas tuntas tentunya. Untuk selengkapnya nanti spesifikasinya kayak gimana kan saya tidak tahu. Itu nanti langsung kepada sang pemiliknya aja. Simak terus untuk video kelanjutannya. Terima kasih. Untuk pemiliknya ini Mas Reza, ini tukang bore up mobil. Wah. Monggo Siap. Mas Reza segera di review untuk motor strumnya ini atau motor listrik. Jadi ini itu motor bekas. Saya cerita dulu sedikit bahwa ini bekasnya salah satu ekspedisi yang banter dewe gitu. Nah, karena yang ada peremajaan atau bagaimana, maka unitnya ini unit yang lama yang baru memakai lebih 1 tahun itu dijual untuk umum. Nah, karena saya penasaran nih gimana sih performanya ini kalau motor listrik itu, saya coba beli satu gitu. Nah, ini motor ini kalau motor mesin itu kan cc ya. Nah, kalau motor listrik itu pakainya watt. Nah, dari sini ini mesinnya itu ya di sini nih kalau motor listrik. Nah, ini pelek sekaligus mesin untuk menggerakkan motor ini. Istilahnya BLDC. Ini BLDC-nya 1500 watt. Biasanya kalau motor listrik itu ada yang bawaan pabrik itu ada yang 800, 1000, 1200, 1500 dan 2000 biasanya. Yang entry level ya. Kalau yang mahal-mahal mungkin ada yang sampai 3000 watt atau 3 kW. Nah, ini kebetulan yang 1500 yang menurut saya cukupan lah ya. Nggak paling kecil tapi ya nggak gede, setengah-setengah lah gitu. Nah, ini kebetulan motor ini sudah double cakram depan dan belakang. Lalu seperti motor pada umumnya ya, ini lampu depannya ini LED, lalu sennya ini juga LED, lampu kotanya ini LED juga, ini ada lampu kotanya. Nah, untuk yang bagian belakang ini LED juga, semuanya sen dan lampu rem sudah LED. Yang berbeda dari motor pada umumnya atau motor bensin ya, motor yang bermesin, di sini ini ada 3 kecepatan ya, bahasa gampangnya ini mode ngirit, mode 2 ini mode standar, dan mode 3 ini mode sport ya. Yang membedakan adalah kecepatannya. Nah, ini sama dengan seperti motor matic, dipancal langsung ngumpul. Nah, bedanya kalau yang motor listrik ini jauh lebih responsif. Jadi di satu aja dia torsinya langsung, karena tidak pakai combustion engine, dia langsung begitu on torsi langsung seketika. Jadi lebih responsif dan lebih anteng ya, karena nggak ada suaranya mesin ini, motor ini. Bener. Nah, saya jelasin dulu aja ini ada apa aja tombol-tombolnya nih Mas. Di sebelah sini ini ada tombol kecepatan tadi, ada 1, 2, dan 3. Eco, normal, dan sport istilahnya. Ini ada yang unik ini, P P itu apa Mas? Pink atau apa Mas?
parkour mas. Ini tombol parkir. Oh. Nah, jadi kalau ini pada saat posisi kontak on dan ini belum dipencet atau tidak tarik handle rem, ini tidak bekerja. Karena kembali lagi ini listrik tidak ada suaranya mas, tidak ada suaranya, hening. Jadi tidak ada bedanya mesin ini sudah menyala atau posisi mati. Jadi indikasinya hanya di ini tadi. Ini pincetan P ini ya. Betul. Lalu sebelahnya ini mas, ini ada lampu ya seperti umumnya motor-motor lainnya. Yang unik di motor ini adalah ada 2 klakson mas di sebelah kanan dan kiri. Nah ini ada klaksonnya bisa 2 jempol mas, bisa 2 dan kiri dan kanan mas. Beneran bosen tuh mas, biasanya kiwoto. Nah ini ada sebelah kanan. Berarti juga cuman untuk tidak bosen gitu ya mas? Iya mas, selingan mas umpamanya itu, selingan gitu. Di sini ada tombol hazard mas. Nah ini ada tombol hazard dan ini ada R. Jadi tombol R ini kalau nanti dipencet sambil digas dia mundur mas. Jadi ben ora keseling mundur ke motor, tinggal dipencet sama digas mawon. Oke, nanti bisa dipraktekkan ya mas ya? Bisa. Oke, dilanjut Mas Reza. Nah ini coba saya hidupkan speedometernya ya mas ya. Nah ini coba posisi kontak, ini kontak off. Iya. Lalu ini kontak on mas. Sepedonya ini kalau dipasang di CB bisa nggak mas ini kira-kira? Pokok ono duitnya kabeh iso mas. Nggih. Pokoke nek ra PNP yo tetep PNP to mas, paksa ya. Bener. Pokoke tetep kudu iso. Ngeten iki. Ini ada indikator P itu parkir, yang ini ada odometer. Lalu ini posisi gigi, dan ini kondisi baterai mas. Oke, seperti itu. Nah ini pada bila kondisi P ini mbok digas dia nggak akan bisa bergerak, harus dipencet P dulu. Nah lalu dia berubah jadi 00 seperti ini dan ada tulisannya ready. Nah ini baru bisa mesinnya atau rodanya bergerak. Dan halus banget ya mas suaranya. Halus mas, ini nggo kelayapan bunyi-bunyi aman. Ora ketok tanggane, ora ketok bojone barang mas. Nggih. Gitu. Jadi tidak mengganggu tetangga, termasuk tidak mengganggu anak dan istri pada saat sudah tidur malam mas. Kalau mau keluar golek baru windu apa golek anget-anget gitu loh mas maksudnya. Untuk depan kayaknya sudah ya mas. Lanjut ke ada USB mas. Oh iya. Ini ada USB. Lumayan mas, bisa untuk ngecas. Kalau butuh di jalan bisa untuk ngecas. Ya benar. Terus untuk baterai ada port charger di sini mas. Karena ini menggunakan listrik maka gunakan baterai. Ini charger. Ini ada 2 jenis colokan. Satu di sini. Ini kalau mau dicas langsung ke motornya. Yang kedua ada di dalam sini mas. Nah ini bukae jok ya tinggal dipuntir. Nah gitu saja mas. sama kayak motor biasanya. Ini ada baterai di sini. Ini ada bisa untuk 2 baterai mas. Bisa untuk 2 baterai. Ada 1 dan misalnya mau tambah lagi 1 sini bisa. Nah, ini ada sekringnya mas, sama seperti yang di rumah-rumah niku. Bedanya ini sekringnya sekring DC. Ini bisa juga dicas langsung dari sini. Untuk baterainya ini 60 volt 23 Ah mas. Dalam kondisi 100% dia bisa kurang lebih ya 50 sampai 60 km tergantung bagaimana cara membawanya. Semakin kenceng ya semakin cepat habisnya mas. Tinggal nunut ke warung atau ke kopinan untuk ngecas asal bawa chargernya. Nonton mas. Untuk listrik rumah harus berapa ini mas? Apa namanya? Tingginya? Oh, untuk ini besar dayanya itu sekali ngecas yang ini karena LiFePo 4 ya jenisnya, itu kurang lebih 380 watt atau 400 watt lah. Oh itu sudah bisa ya mas 400 itu? 400 watt khusus untuk ini saja. Oh khusus untuk itu khusus aja? Untuk ini saja ngecasnya 400 watt, jadi minimal ya katakanlah 900 watt di rumah mas. Sudah bisa.
Oke, Untuk ini terima saja kasih. kebutuhannya 380 sampai 400 watt. Dan dari 0 sampai 100 kurang lebih 4 sampai 5 jam kalau dari 0. Gitu, Mas. Untuk lama pengecasan berapa jam Mas atau berapa menit? Itu Mas, 4 sampai 5 jam kalau dari kosong. Ya. Ini bisa diangkat. Ini harus kalau mau dicabut harus dimatikan dulu MCB-nya Mas. Untuk kehati-hatian. Nah, ini begini. Kalau ini bisa dicabut. Nah, seperti ini Mas. Ternyata baterainya panjang ya Mas. Iya, betul Mas. Ini baterai ini bisa swap untuk tipe Volta ini, dia bisa model swap. Swap itu ditukar baterai dengan membayar sekian rupiah Mas. Itu nanti ada, kalau di Jogja ini ada 2 stasiun yang bisa tukar tinggi. Dari ini garansinya seumur hidup Mas. Gitu. Atau kalau mau dikasih di rumah ya bisa lewat sini, lewat port sini untuk ngecas ini, atau langsung ke yang sini Mas. Nah, yang ini Mas. Nah, ini. Oh, itu. Nah, Itu ini khusus ya Mas colokannya. kabelnya, colokannya. Khusus Mas, khusus untuk niki. Biasanya sama dengan motor listrik yang dengan baterai yang sama life 4. Ini ada tulisannya benar itu danan raka demen Mas. Oke Mas, dikembalikan aja itu akinya. Ini bisa ditukar, bisa dicas sendiri. Tinggal masuk ini bisa Mas. Nah, kelas cek lagi wis pas ya Mas. Saya bakal walik. Ampun, lalu ini dinyalakan kembali. Ini bisa untuk naruh barang atau bisa untuk misalnya mau nambah baterai satu lagi yang sama bisa juga masuk sini Mas. Langsung masuk sini. Wah, ini Ini baterai sih tuker Pak. Oke, ini untuk keamanan Mas sampai. Waduh sekalian listrik. Kalian review Pak nggih. Nah, jenengan cetak mboten napa-napa jenengan tanglet ngono apa mungkin kula bantu. Nah, niki saged setunggal mulai misalnya Oke, sarapan. bukan cara Pak, malah saged didobel. Oh, sakit di double. Dobel saged dobel terus niki mengke niki kabel ini tambah satu lagi. Hmm. Jadi baterai ini bisa 2. Heeh. Tumbas tunggal meleh ngoten. Heeh. Tumbas tunggal meleh mengke baterai jadi 2. Nah, terus anune apa tidak over nek tidak gini kali? Mboten, nanti kan asal baterainya sama, dia bisa menambah jaraknya bisa lebih panjang. Pak. Kalau ini baterainya garansi seumur hidup bisa ditukar. Tukarnya teng nek Jogja ini teng Ini Volta niki. Volta niki. Wonten suratnya juga jadi aman. Niki sampai satu niki sampai kurang lebih 60 kilo, Pak. 60 km. Oh. Yang ngecas bisa di motor. Ini nek nggunan sak kuat. Patok nih kali. Patok kuat kok. Kuat. Niki 1500 watt Sunan. Yang niki, yang tipe niki 1500 watt sudah. Tuh. Harga berapa? Ngaten iki. Niki yang niki Sekarang. niku ini kan bukan bekas Pak. Oh, asalkan ini. Niki bekas dari ekspedisi Pak. Jadi di Jakarta ini ada peremajaan. Terus yang lama-lama. Nah, kalau barunya yang tipe ini kurang lebih 8 ke 19 juta. Oh, 19 juta. Kalau beli bekasnya hampir separuh. 10-an. Apa 11? Tidak sampai. Enggak sampai. Di bawah 10 Pak. murah Pak. 10. Ini kita kondisinya terus menurutku terus saya Pak. Enggak. Ini jane diganti apanya? Mas sing paling baku Mas understand sing dalamnya kan Listrik. apa enggak Mas itu understand itu apa? Seperti sepeda kan kome apa begini loh. Yang sering Perawatannya menurut Harus Mas Reza. untuk motor listrik ini tanpa rem, Pak. Oh, tanpa rem. Nah, gitu loh. Kan nggak ada yang lain Pak. Ini hanya butuh. Ini kan mau kenapa mesinnya kan niki Pak. Mesinnya niku niku pelek sekaligus mesin niki bannya sudah tubles. Terus Gitu, ya sudah tubles. Nah, mesinnya tantan niki. oh, begitu. Ih. Oh, berarti kampas remnya yang perlu. Nah, kampas remnya cepet teh. Iya. Kampas remnya niki 35.000 Pak. Depan belakang. Satu. Sudah cakram ya? Cakram semua ya? dua-duanya Pak. Berarti kalau di Jogja sudah banyak ya Mas yo untuk apa namanya spare part seperti kampas dan lain-lain. Gitu, Mas.
Di dealernya kalau yang baru itu ada di Jalan Godean ini. Setelah saya kemarin juga beli yang baru satu. Beli yang baru satu, Melonten beda tipe kali ini. Tipenya Mandala. Berapa tuh? Yang Mandala. Yang Mandala itu kalau baterainya yang kados aki biasa nih kok Pak. Oh malah aki kering biasa. Bukan, Apa namanya aki? SLA Pak. VRLA. Ini kan LiFePo, lithium. Maksudnya anu, macet. Enggak, macet aja. Maksudnya kan ada sing baterai sing kering, ada sing basah. Nah, itu beda lagi. Oh, Beda jenis namanya SLA atau VRLA. Itu kalau di kesupen singkatannya Pak. Cuma tidak seperti aki biasa. Karena aki biasa kan ampernya kecil. iya, 12. Jadi Oh, ampere kecil. 12 volt, Berapa ampernya ampere? kecil. Gitu. Kalau ini ampernya kecil. Malah ampere besar. Iya. Oh, masalahnya ngambil MCB kok saklar ini. Iya. Nek sekuen saklar biasanya kan cuma kecil aja enggak masalah gitu. Kenapa kok pakai MCB kan lebihnya gitu. Nah, ini MCB-nya itu untuk berapa mana? ampere itu? MCB. MCB-nya ini ya. Enggak, berarti kan semakin besar kan berarti semakin 40 ampere, Pak. Kok besar sekali ya? Iya, ini 40 ampere. Wah, berarti nggak listrik aja 10 ampere aja 2200 kalau Iya. listrik lo itu. Iya. Enggak tahu nah ini. Ini kan DC, Pak, tapi. Oh, DC. Ini kan DC. Oh, Ini rumah kan AC. AC. Oh, bisa. Ini kan DC. 40 ampere. 40 ampere nih, Bu. Ngecasnya harusnya listrik rumah berapa watt bisa? Ini untuk ngecas ininya saja, itu 400 watt. Oh, bisa 400. Boten, ini 400 watt. Jadi minimal nggih 900. 900. Iya. Ini 900 watt, Pak. Sebenarnya. Ini kalau kondisi on, ini kan ada 3 kecepatan, Pak. Misalnya 1, ini kan rubah-rubah. bisa 1 2 3. Oh, begitu. Jadi satu persis persneling ya. nggih. Bedanya kalau 1 itu udah nyala. Ya seperti Honda maksudnya satu kekuatannya lambat tapi kuat. Maksudnya kalau untuk tanjakan dia kuat apa gimana? Sama saja. Dia Sama torsinya sama. Bedanya kecepatan pembatasan di kecepatan total. Tak kira persneling kecil terus bisa untuk naik terus persneling dua lebih anu lagi gitu enggak persneling di persneling 3 pun nanjak enggak masalah gitu loh. Kalau kuat enggak masalah, nanti kan dia akan kuatnya akan menurunkan kecepatan saja. Jadi ini hanya pembatasan kecepatan mawon, Pak. Satu tuh cuma bisa katakanlah sampai 30 km per jam. Kalau 2 sampai 50, 3 sampai 70. Istilahnya seperti itu. Dan ini yang enak deknya ini Pak. Saya biasa bawa aqua mineral dus-dusan itu lebih 2, Pak. Ya, lebih 2 tumbuk tidak mengganggu yang lainnya. Untuk sok Mas, untuk sok ini kayaknya ini soknya bagus ya Mas. Atau emang Soknya mode? lumayan, Mas, ini enak juga kok. Cukup lumayan meskipun lebih keras daripada motor matic, istilahnya motor bensin pada umumnya. Jadi perlu ada yang bilang diganti olinya pakai oli merek tertentu, dan belakang ini bisa diupgrade pakai shock aftermarket. Mungkin nanti setelah ini akan saya upgrade pelan-pelan. Oh iya, Yang kalau lebih ini nyaman, Pak. bisa diganti Mas. Ini Bisa diganti. gampang kalau masalah untuk keras shocknya itu. Betul. Yang perlu diwaspadai itu hanya rem. Dan ini pernah ada yang waktu ada media yang meliput waktu itu banjir sampai Serban itu, yang lain pada berhenti, motor bensin pada berhenti, ini masih bisa lewat. Mungkin nanti ada foto artikelnya di nanti saya coba berikan. Dan dia bisa nerabas pada saat yang lainnya berhenti karena takut banjir. Seperti itu. Oh iya, ini riding positionnya agak sedikit berbeda, terutama untuk saya yang tingginya 180 ya Mas ya. Ini lebih cenderung agak tinggi ininya. Jadi Oh kalau iya, yang bener, Mas. motor bensin mungkin biasanya bisa ini ya, bisa lebih bawah. Ini kalau motor diesel ini cenderung lebih, yang Volta ini cenderung lebih tinggi kakinya.
Kalau minggu nyok kadang kena dengkul mas, dia harus sedikit dibuka gitu, biar nggak kena dengkul gitu mas. Kurang lebih. Apa ya yang riding positionnya? Tapi sudah cukup nyaman ya mas ya, menurut saya jenengan? cukup mas dengan harganya dan dengan apa ya, listrik ini kan kita nggak perlu antri BBM yang kadang harganya nyok naik turun, nyok antrinya lama, tinggal ngecas di rumah atau ditukar baterai saja sudah bisa langsung pergi lagi. Kalau malam bisa dicas, ini kurang lebih 3-4 jam dan biasanya kan juga tidak dalam sampai habis ya mas, istilahnya masih 540 dan kita cas lagi gitu, jadi selalu ready, siap untuk kemana-mana. Kalau kurang baterai, jaraknya kurang jauh, tinggal beli baterai yang kedua untuk menambah jaraknya. Sekalian mas, untuk dicoba mundurnya tadi kan belum toh. Ini siap, saya mas. sangat Ya. penasaran sekali mas, motor kok bisa mundur, Penisirin ya mas ya. penisirin. Nah ini coba dimundurkan. Cek dihidupkan toh mas, mau terus Ini kan posisi P, P. pencet P nya. Nah ini sudah 0, sudah ready. Biasanya kan harus mundur ke ya mas ya. Nah, Kalau ini tinggal pencet R, sampai pencet, aman ya. Mundur mas. Di lo enteng uripe mas. Nah, mundur-mundur rasa dewangi wong liya iso wani dhewe. Cocok untuk mbak-mbak yang dong karo anake rada ribet. Nah, ini paling enak mas. Karena ada mundurnya. Ya. Ada start juga. Kalau diperlukan ini ada untuk biasanya ini untuk awal-awal ambulan itu ya mas ya, ibaratnya itu nah, ini sudah biasa juga, nggak perlu nambahin lagi. Ini sudah kondisi hidup ya mas ya? Ini kondisinya lah mas, kalau sudah di speedometernya sudah 00 seperti ini, berarti dia sudah siap untuk digas, tinggal dipancang aja. Sangat ramah sekali, ramah lingkungan maksudnya Ramah lo. lingkungan, Mas. Ini nggak ada suaranya sama sekali loh. Nggak ada suaranya. Istimewa lur. Suaranya sama sekali. Ini asal sudah 00 ini sudah siap. Sudah tulisnya ready, dia sudah siap dipancang. 30 menit pisan arep lanjut merah sing bro. Wes itu sih. Untuk kontaknya mas itu ada remote-nya tidak? Oh iya. Itu lupa ya mas tadi. Ini ada remote-nya mas. Ini yang satu ini untuk kunci. Nah, kalau pada saat posisi kunci, nah dia goyang sedikit, dia akan berbunyi mas. Jadi baru kita sudah standar begitu, dikunci lalu digeser. Dia akan bunyi. Jadi lebih aman mas, aman. Kuncinya bentuknya juga seperti kunci Motor bensin, biasa. motor biasa ya. Istilahnya itu sih mas. Sekalian tak tutup bae nek wis. Sini tuh kowe sih buka kowe kok mas. Oh iya. Ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman mas? Sepertinya sudah semua mas ya. Wah, ini ada cantolan mas. Nah, itu. Untuk- Tidak lupa cantolan buat emak-emak yang atau kaum hawa yang sering belanja ini juga bisa buat apa namanya, bawa barang-barang. Nah bedanya dengan bedanya dengan motor bensin mas, kan ada namanya nomor mesin ya mas ya. Biasanya kalau motor bensin ada ada yang namanya Rangka. nomor rangka dan nomor mesin. Nah, nomor rangkanya motor listrik itu ada di sini mas. Ini Gori iki tok Mas iki. dibaliknya. Oh dibalik. Kira cuma Baliknya ini mas. Tapi waktu angel mas ya Natal. Ya sudah lebih Yo. mas. Tak kira cuman fin ini. Pin itu nomor rangka mas. Nah, Oh ini nomor rangka. nomor mesinnya ada di sini karena mesinnya di sini. Gitu. Di sebelah sana kayaknya Mas tadi aku. Sebelah sini Oh, betul oh. mas. Ini nomor mesinnya ada di sini. Oh ini ya, ini bisa dibusak Mas.
nek misal wong iseng iso diorek-orek iki. Ini kan diketrik mas. Oh iya. Berarti tetap maklum. Nah, Tetap aman. aman mas. Dan pada saat yang lain hitam semua, ini hitam ada birunya itu rasanya rada piye gitu mas. Beda sih. Ada yang beda ya Mas? Ada yang beda. Tapi Kalau emang- di beberapa daerah dapat privilege mas, yang motor bensin tidak boleh masuk, yang listrik boleh masuk. Contohnya di Taman Mini mas. Taman Mini itu ada yang motor bahan bakar tuh nggak boleh masuk, motor listrik bisa masuk ke dalam. Salah satu contohnya itu. Berarti warna plat ini emang dibedakan ya Mas? Atau emang ini cuman variasi? Betul mas, kalau kalau motor listrik, kendaraan listrik terutama, itu bawahnya ada birunya seperti ini mas. Gitu. Itu memang aturan dari kepolisian seperti itu. Ini kurang apa namanya? Seperti ini kurang lebih kondisi bodinya ini barang bekas ya, jadi nggak sempurna. Jadi menurut saya masih amat sangat layak pakai, apalagi dengan harganya yang lebih ekonomis. Nah mungkin ini tadi review dari Mas Reza itu tukang burap mobil sebenarnya, tapi hari ini minta untuk review motornya. Tadi udah di review lengkap. Sebenarnya saya juga agak pusing sih sama spesifikasi motor ini karena tidak biasa, tapi demi teman-teman agar tahu spesifikasinya motor ini, jadi Garasi Lawas siap mereview motor ini. Dan katanya di rumah masih ada satu lagi, itu juga mau direview besok, tapi tunggu ini di-upload dulu. Dan ini besok itu mau di-upgrade apanya Mas Reza? Kontrolernya mas, atau otaknya. Kalau motor bensin itu ECU-nya mas, otaknya. Jadi komputernya. Berarti lebih banter. Nanti bisa disesuaikan settingannya sesuai dengan yang dipinginkan mas. Oh ya, pokoknya ini Soyo banter, soyo ngirit mas pokoknya. Pokoknya ini besok di-upgrade. Tunggu video yang selanjutnya aja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton di review Garasi Lawas. Salam sejahtera bagi kita. Mantap.